Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran English Grammar untuk SMP. Dan di chapter 7 atau bab 7 ini kita akan belajar tentang countable and uncountable nouns. Kata benda atau noun berdasarkan bisa dihitung atau tidaknya itu dibagi dua. Yang pertama countable nouns dan yang kedua uncountable nouns. Countable nouns sesuai artinya itu bisa dihitung, dan sedangkan uncountable nouns sesuai artinya juga tidak dapat dihitung. Maksudnya gimana? Jadi countable nouns itu merupakan kata benda yang bisa dihitung, seperti misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh apel, 1 apel, 2 apel, 3 apel, ada 4 apel, ada 5 apel, kan bisa dihitung tuh. Apple, egg atau telur, chair atau kursi, pen, pensil atau pulpen, car, mobil dan sebagainya, benda-benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable nouns merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung satu persatu. Contoh rice, nasi, water, air. Gimana kita bisa hitung 1 air, 2 air? Tidak bisa ya. Sugar atau gula, milk, susu, money, uang, music. Semuanya itu adalah contoh kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Cirinya gimana? Ciri countable itu kalau bisa ditanya dengan how many. Sedangkan uncountable cirinya kalau ditanya memakai how much. Itu cirinya. Countable noun bisa memakai artikel e atau en dan bentuk jamak. Contohnya seperti kita ambil yang tadi apple ya. I have an apple. She has 2 pencils. Nah, pensilnya bisa dalam bentuk jamak ditambah s. Itu berarti bisa dihitung. Bisa dihitung artinya countable noun. There are many students in the class. Nah, ada studentnya memakai bentuk jamak, ada tambahan s di situ. Itu menandakan bentuknya countable noun. Kemudian bentuk seperti kata tanyanya mungkin how many apples do you have? I have 2 apples. Sedangkan uncountable nouns itu tidak bisa memakai e dan en. Contohnya kayak tadi misalkan rice, nggak bisa kita nyebut a rice, itu nggak. Kalau a plate of rice mungkin ya bisa. Kalau a plate of rice itu bisa. Kemudian namun biasanya ditambahkan kata pembilang. Nah ini pembilang tadi. Atau quantifier. Jadi bukan water tapi a glass of water. Nah a glassnya ini quantifier. Quantifiernya rice, bukan rice melainkan a bowl of rice. Yang perlu kita ingat nih quantifier, kita belajar lagi. For countable nouns ada many, a few, several. Contohnya kita terapkan misalnya there are many apples, kan pakai many ya. A few apples, several apples. Sedangkan untuk uncountable nouns itu pakai much, a little. I don't have little water, bisa. Do you have much rice? Gitu. Nah ini kalau untuk keduanya for both itu some, any, a lot of bisa. Some banana, some bananas gitu bisa. Some rice bisa. Agar lebih mendalami kita belajar mengerjakan soal aja. Kita ke practice time. Nomor 1, I have apple in my bag. Nah, karena apple bisa dihitung, bisa pakai e dan en.
juga bisa some ya. Nah, kita pilihannya tapi di sini karena apple adalah maksudnya huruf depannya vokal, jadi kita memakai an. I have an apple in my bag. Nomor 2, we need a water nggak bisa, an water nggak bisa, seperti yang tadi kita bilang. Maka yang benar adalah some water. We need some water for the plants. Waternya walaupun banyak itu tidak memakai S ya. How eggs do you need for the cake? Nah, eggs itu bisa dihitung karena ada bentuk jamaknya, di situ ada S. Maka tidak bisa memakai much. Nomor A itu salah, yang B betul. How many eggs do you need for the cake? Nah, kalau how some nggak ada ya. Walaupun some eggs itu benar, tapi nggak cocok untuk how some. Cocoknya how many. Jadi jawabannya adalah B. How many eggs do you need for the cake? Nomor 4, there isn't rice left in the kitchen. Many itu salah, otomatis. There isn't some rice, kurang tepat juga. Nah, there isn't much rice left in the kitchen bisa. Nomor 5, I bought books from the store. Nomor A, much books tidak, karena books bisa dihitung, jadi harusnya memakai many. I bought many books from the store, ya betul. Jadi jawabannya adalah many, nomor 5. Lanjut ke pertanyaan soal berikutnya. Kita disuruh memilih how much dan how many di sini. Nomor 1, milk. Berarti kita memakai how much. Nomor 2, how many chairs. Ada benda di situ chairs, berarti bisa dihitung ya, karena ada S-nya juga. How many chairs gitu are in your classroom. Sugar tidak bisa dihitung, jadi how much sugar do you want in your coffee. Students ada S-nya, ada bentuk jamaknya, bisa dihitung otomatis. How many students are in your class. Money tidak bisa dihitung, jadi memakai how much money do you have. Ya, itu materi tentang countable dan uncountable noun. Semoga bisa dipahami teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Thank you.